Di Indonesia kita nggak cuma bicara tentang bayar pakai uang tunai lagi. Sekarang semua bisa dilakukan dengan satu kode, KRIS. Satu kode untuk semua pembayaran, nggak perlu lagi ribet gonta-ganti aplikasi. Nah, inilah yang terjadi sama KRIS, barcode buatan Indonesia yang sekarang jadi perdebatan internasional. Kenapa? Karena KRIS ini udah dipakai oleh 56 juta orang. Dan meskipun tujuannya untuk bantu usaha kecil, tahun 2024 transaksi KRIS di Indonesia udah tembus 659 triliun rupiah, bro. Naik banget dibandingkan 8 triliun di 2020. Luar biasa kan? KRIS solusi buat usaha kecil, mulai dari warung kopi sampai pedagang kaki lima, semua bisa pakai satu kode QR, nggak usah ribet ganti-ganti aplikasi dompet digital. Sekarang kamu bisa bayar pakai OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, atau link aja. Semuanya terhubung ke KRIS. Satu kode semua bisa. Jadi kenapa Amerika bisa kesal banget? Ternyata KRIS itu murah banget, bro. Biaya transaksi cuma 0,7%. Bahkan ada yang 0% untuk usaha kecil. Yang bisa tarik 1,5% sampai 3,5% per transaksi. Itu kenapa KRIS bikin mereka panas. Karena mereka kehilangan banyak pendapatan. Gimana sih KRIS ini bekerja? Begini bro, KRIS itu cuma jembatan yang menghubungkan orang yang mau bayar dengan rekening bank yang menerima pembayaran. Misalnya, kamu bayar Rp3.000, KRIS akan tarik uang dari rekening kamu, terus masukin ke rekening pedagang. KRIS bukanlah pengambil uangnya, dia cuma perantara yang menghubungkan dua pihak. Dulu KRIS cuma bisa berkomunikasi dalam satu brand aja, misalnya GoPay cuma bisa di Gojek, Dana cuma di Merchant Dana. Tapi sekarang Bank Indonesia bikin KRIS yang bisa saling terhubung antar berbagai dompet digital dan bank. Jadi nggak cuma bisa bayar dengan satu cara, tapi ada masalah besar di balik semua ini. Amerika yang selama ini menguasai pasar finansial dunia mulai merasa terancam. Kenapa? Karena KRIS itu membuat kita Indonesia bisa mulai punya kendali penuh atas sistem pembayaran. Mereka nggak bisa lagi seenaknya mengakses data transaksi kita. Tapi kita di Indonesia punya prinsip data itu harus tetap di sini, di tanah air. Jadi kita kendali sendiri. KRIS ini nggak cuma populer di Indonesia, bro. Sekarang KRIS udah bisa dipakai di luar negeri. Di Malaysia, Singapura, Thailand. Bayar di luar negeri bisa pakai KRIS. Nggak perlu lagi tukar dolar. Semua transaksi langsung pakai mata uang lokal. Dan semakin banyak negara yang mulai menggunakan KRIS, kepanasan. Kenapa? Karena ketergantungan terhadap dolar Amerika makin berkurang. Itu berarti mereka nggak lagi jadi pihak yang mengendalikan transaksi global. KRIS udah jadi lebih dari sekadar alat pembayaran. Ini udah jadi simbol dari kedaulatan digital Indonesia. Dan ini yang Amerika nggak suka. Mereka nggak mau sistem pembayaran yang nggak mereka kontrol. Kalau kita terus pakai KRIS dan sistem pembayaran ini berkembang, mereka bisa kehilangan pendapatan besar. Bayangin bro, kalau 1% aja transaksi global berkurang karena orang pakai KRIS, Amerika bisa rugi miliaran dolar. Tapi kita nggak bisa nyerah gitu aja. Bank Indonesia udah mulai cari solusi bro. Mereka bangun pusat data cadangan di luar Jawa supaya nggak ada masalah kalau sistem down. Selain itu mereka juga udah mulai kembangkan KRIS offline mode. Jadi, walaupun nggak ada sinyal, transaksi tetap bisa jalan. Ini inovasi yang luar biasa kan? KRIS ini bukan cuma sekadar barcode kecil buat bayar cilok bro. Ini adalah alat yang lebih besar dari yang kita kira. Ini adalah bagian dari perjuangan kedaulatan digital Indonesia. Kita nggak cuma ikut arus, tapi kita bisa menentukan arah kita sendiri. Dan kalau kamu setuju, kita harus pertahankan KRIS dan jaga kedaulatan data kita. Komen di bawah dan bagikan video ini ke teman-teman kamu. Kita harus terus maju, terus bangga, dan terus jaga KRIS. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya bro.